Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita semua. Gimana kakak dan bunda semua kabarnya ya? Hari ini lumayan panas sekali ya, terik di tempat saya ya. Mudah-mudahan di tempat kakak semuanya juga cuacanya baik gitu ya. Kalau di sini lumayan panas hari ini ya. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya dilancarkan ya, diberi kesehatan ya. Untuk semuanya juga ya, diberi kesehatan semuanya, dimurahkan rezekinya ya. Hari ini saya mau spill lagi ya, tas-tas kulas. Edisi kulas pun ya, balnya bal Korea ya. Ada, jadi bukan yang branded ya, yang brand Eropa atau brand Amerika gitu ya. Jadi kita kembali ke kulas ya, kulit asli. Ini kulitnya justru bagus-bagus ya bun ya, tebal-tebal gitu ya, walaupun dia brandnya kurang terkenal gitu ya. Ini bisa buat dipakai hari-hari atau mau dipakai buat acara santai juga bisa, buat acara apa aja sebenarnya bisa ya. Cuma kadang-kadang kalau tas branded kita pakai buat buat acara-acara khusus gitu ya. Oke, yang pertama kita mulai ya. Ini ada tas shoulder ya, tas shoulder. Warnanya itu dia coklatnya coklat kopi ya bun ya, bukan warna hitam ini ya. Hitam apa ya? Warna hitam ya. Warna hitam ini warna hitam apa warna apa ya, soalnya hitamnya nggak ada coklat-coklatnya gitu ya, coklat kopi kalau aku bilang ya, warna coklat kopi ya. Modelnya simple ya, ringan ya, ini kulitnya kulit asli, dia ringan ya, nggak terlalu berat, di modelnya model shoulder gitu. Nah kondisi seperti ini ya, di bagian depannya dia ada ruang penyimpanan satu, ruang penyimpanan yang kedua ya. Nah di sini ada ruang lepas lagi ya, maksudnya bisa naruh sesuatu tanpa harus membuka resleting gitu ya. Nah kayak gini tampilannya, kondisinya seperti ini, kulitnya modelnya kayak gini bun ya. Nah ya seperti ini, jadi dia ringan ya, kulit kering dia ya, maksudnya kulitnya bukan kulit yang tebal yang basah gitu ya. Nah ini bagian belakangnya, bagian depannya ya, kondisinya masih oke. Paling ada minus-minusnya paling di hardware ya, hardware biasa, karena barang yang saya jual ini adalah barang second ya bun ya, bukan barang baru ya. Jadi pasti ada minusnya lah ya. Nah seperti ini ya dia ya. Ini saya belum ukur semua ya, kita ukur aja ya. Dia punya ukuran ya sekitar 20-an nih kayaknya. Ukurannya itu di sekitar 24 gitu lah ya, 23 ke 24 dengan tinggi 22 ya, 22. Kondisi di dalamnya itu dia dari bahan apa? Dia dari bahan nilon ya. Bahannya dari bahan nilon, dia ada satu ruangan berzipper di sini ya, satu ruangan berzipper di sini ya. Kalau warnanya warna hitam ya. Di sini ada brandnya juga, brandnya itu Genuine Leather Heco Meksiko ya. Ini dibuatnya di Meksiko ya bun ya, made in Meksiko ya. Ini kayak gini ya. Made in Meksiko, ukurannya di sekitar 23-24 kali 22 ya. Nih ya, tuh, seperti ini kalau dipakai ya. Lumayan ringan sekali ya. Ibu-ibu yang nggak suka tas berat nih boleh dipakai ya. Dia ringan banget ya. Ini kalau yang mau di 100.000 aja ya. Tas Meksiko lah ya saya bilang ya. Made in Meksiko, warnanya coklat kopi ya. Warna coklat kopi, di harga 100.000 rupiah ya. 100.000 rupiah. Oke, kita pindah lagi ke jatuh. Ini ya. Ini ada tas warnanya tuh warna coklatnya itu seperti coklat vanila ya, coklat vanila gitu ya. Kondisinya seperti ini kayak ada ukiran ya bun, ini kayak ukiran. Lalu di sini ada sutut-sutut di tengahnya, di sebelah ini dia ukirannya kayak gini nih ya, ukirannya seperti ini kondisinya ya. Nah ini paling ada jejak pakai aja bun ya, karena ini barang second ya. Nah kayak di sini ini kan ada bekas tangan, mungkin kepegang tangan, warnanya sedikit lebih pudar ya. Ini bagian samping, ini jenis kulitnya kayak gini nih ya, kulitnya seperti ini bagian belakangnya ya, ini bagian sampingnya ya, bagian sampingnya, handle-nya bisa di-adjust ya, panjang pendeknya bisa di-adjust, kondisinya masih bagus ya, kulitnya bagus-bagus ya. Ya pokoknya kalau yang walaupun dia brandnya nggak terkenal seperti Coach, Michael Kors gitu ya, atau Furla atau TB ya, tapi ini kulitnya dia bagus ya, kulitnya kayak gini tuh ya. Terus kondisi di dalamnya itu ada satu ruangan, dua ruangan, tiga ruangan ya. Kiri kanan dia ruangannya itu berzipper, tengah-tengahnya dia ruangannya kancing magnet ya. Ruang utamanya dia pakai kancing magnet. Kalau ini dia ruangannya seperti ini tuh ya. Bahannya itu dari bahan cotton gitu ya. Dari bahan cotton atau bahan apa ya? Cotton tuh apa sih penyebutannya sih bun? Katun ya, dari bahan katun gitu.
Nah, di tengahnya itu, nah tengahnya dia seperti ini ya, seperti ini, dan di sini dia ada brandnya. Brandnya itu dari Cabin Creek ya, Cabin Creek, satu ruangan berzipper di sini ya. Nah ya, seperti itu kondisinya. Dia lengkap dengan tek-teknya dia ya. Maka saya bilang hanya nggak terkenal aja sih, kalau soal material mah bagus ya bun. Ada sedikit berbulu ya bun ya, berbulu di sininya ya, karena dia bekas dipakai sih ya. Tas mantan namanya ya, tapi nggak terlalu parah sih ya. Tadinya saya mau coba pakai linen hover itu ya. Ya, kondisinya seperti itu ya bun. Hardware-nya dia lumayan sih, hardware-nya ada pengurangan lah ya di hardware-nya ya. Cabin Creek ya, Cabin Creek warnanya itu coklat vanilla gitu ya, warna coklat vanilla nih. Yang suka etnik bisa dipilih ya. Nah, dia punya ukuran di tapaknya itu dia di 22, bawah zippernya dia bisa di 28, tingginya itu dia di 22 ya. Ya, bawahnya 22, di sini 28, tingginya di 22 ya. Jangan nanya lagi bun, nanti udah itu saya udah pindah ruangan masih tanya ukurannya berapa. Balik lagi saya ngecekin lagi ya, kecuali belum disebutkan ya. Oke, ini kalau yang mau ya si Cabin Creek ya, Cabin Creek ya, brandnya Cabin Creek. Ini di harga 160 aja ya, 160.000 ya. Cantik, masih cantik banget ya. Ini bisa diseling ya, bisa, tapi ini pendek bun ya, udah pendek sekali ya. Itu paling diginiin aja ya tuh ya. Oh ya, seperti ini ya, nggak terlalu panjang ya, paling nggak terlalu panjang ya. Nah kayak gini aja bun, cantik banget. Ini ringan juga ya, sama-sama ringannya. Di 160.000 rupiah ya, kulitnya mantul banget tuh ya. Ya, kulitnya bagus. Paling dia ya kayak gitulah ya, masih bersih sih kalau aku bilang ya tuh ya, masih bersih dia ya. Oh, pojok-pojok kan biasanya kan suka agak gelap gitu ya. Wah, itu wajar ya kan, tasnya tas second ya. 160. Lalu kita pindah lagi ke si, aku yang kecil-kecil dulu coba ya. Ini ada warna coklat ya, warna coklat. Ini vintage kalau ini ya, vintage, warnanya warna coklat. Ini modelnya hampir sama ya, dia di solder gitu ya, di solder. Nah, seperti tampilan dari depannya, dia ada kantong di depan gini, terus di sininya ada ruangan berzipper ya. Nah, sampingnya dia ya seperti ini. Ini ada bekas apa ya, kikis ya, kikis di sini. Ini bisa disamarkan dengan ini ya bun ya, bisa disamarkan dengan balsam ya, balsam ya. Saya jual balsam harganya 10.000. Fungsinya itu dia melembabkan, terus menyamarkan kikis-kikis halus. Lalu dia bisa juga ini ya, melembabkan dan mencegah retak-retak ini ya, retak-retak si tasnya. Jadi kalau misalnya tas sudah dibersihkan, mau disimpan, dipakai jangka lama, bisa disemir dulu ya, bisa dibalsem dulu supaya dia awet ya. Ini bisa diaplikasikan ke tas, ke sepatu, ke sendal, ke kulit ya, yang ke dompet dan sebagainya. Jadi bisa diaplikasikan ke sana, dan dia nggak harus kulit asli ya, kulit sintetis juga bisa. Ini kan kayak gini ya bun ya, kayak gini kita bisa samarkan dengan ini ya, dengan semir ya, dengan balsam kok semir sih. Nah ya, balsam seperti ini. Bunda lihat udah nggak ada lagi kan. Nah seperti itu ya bun, harga 10.000 ya, boleh dibelikan terpisah. Oh ya bun, kalau misalnya udah pesen gini ya, nanti kalau misalnya waktu pembayar tolong diingatkan lagi ya bun ya, saya pesen balsamnya jangan lupa gitu ya, karena saya berapa orang saya lupa gitu ya. Nah kayak gini deh ya, jadi cantik ya. Nah ini modelnya seperti ini ya, simple, dia ringan juga nih, nggak terlalu berat ya. Kondisinya seperti itu ya. Tadi udah kita samarin ya dengan dengan balsamnya, jadi dia nggak terlihat lagi ya. Jadi nggak terlihat lagi. Ini bagian belakangnya ya, bagian belakangnya, di bagian depannya ya. Ini kulitnya kayak gini ya. Ya. Lalu handle-nya itu dia nggak terlalu panjang ya, dan dia nggak bisa dijadiin tas sling kalau menurut aku ya, kurang panjang ya. Jadi dia diseling saja, tapi kalau mau dipakai kayak gini juga bisa sih ya, tuh gini juga bisa ya. Lalu dalamnya itu nih, brandnya itu Sonoma ya, brand Sonoma.
apa sih, Genuine Sonoma Jean Company ya, Jean Company. Ini kulitnya lebih tebal dari yang tadi ya, ini kulitnya lebih tebal ya. Ini awet bun, pokoknya tas-tas yang walaupun dia brandnya nggak terlalu terkenal ya, di sini tulisannya tuh Genuine Leather, Genuine Leather made in China ya, di sini ya. Oke, dalamnya itu dari bahan katun juga ya. Di sininya juga udah embosan brandnya dia ya. Bukan Renoma, Remona ya. Siapa? Sonoma. Sonoma ya, Sonoma ya. Warnanya vintage ini ya bun ya. Kalau vintage itu artinya antik gitu ya. Jadi warnanya itu biasanya kayak bunda cari sepatu lemari antik gitu ya. Terus kursi-kursi antik, nah kayak gitu ya. Jadi dia memancar apa sih? Memancar warnanya itu gradasinya tuh kelihatan mewah malah ya. Kalau yang suka barang-barang vintage, tapi ada juga orang yang nggak suka ya. Kalau nggak suka dia senengnya yang baru-baru gitu. Nah itu warnanya pengennya yang apa? Yang keluar gitu ya. Kalau kuning-kuning, kalau misalnya pink-pink gitu ya. Ini ukurannya 28 kali 20 ya bun ya, 28 kali 20. Ini cantik banget bun kalau aku bilang ya. Ini cantik ini. Terus dia nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat ya. Ini kalau yang mau di 160.000 ya, 160 ya, 160.000 rupiah ya. 160 si Sonoma ya, Sonoma ya bun ya, Sonoma. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke tas yang agak ke handbag ya. Ini dari kulbur ya, kulit burung ya. Warnanya itu warna koral ya. Orang bilangnya warna koral, aku mau gaya-gayaan juga nih warna koral ya. Sebenarnya antara perpaduan antara orange dengan merah gitu ya. Ini kulitnya kulit burung. Ini kulitnya kulit asli ya bun. Tuh kulitnya kulit asli ya. Kondisi seperti ini. Kali ini kita edisinya kulit asli ya. Paling di sini ada warnanya agak lebih gelap di sudutnya. Ya, tapi dia nggak ada kikis ya. Ini bukannya apa ya? Ini lipatan aja ya, kelipat aja ya, bukannya kikis ya. Ini kelipat ya. Tuh. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya ya. Nah ya, ini handle-nya dia kulitnya tebel ya, jadi awet ya bun ya. Handle-nya kulitnya tebel, udah ada serap warna di sini ya, serap warna. Nah, kayak kulitnya si LV lah kayak gitu ya. Nah, mana sih depan? Oh gini. Ya, karena di kulitnya kulit asli yang apa, raw leather gitu ya, raw leather. Hardware sudah ada pengurangan warna ya di hardware-nya. Dia pakai kancing magnet. Ya, pakai kancing magnet di sini. Nah, dalamnya cantik pun ya. Warnanya warna dari bahan kanvas. Ya, dari bahan kanvas di sini ada pemakaian ya, ada pemakaian. Dia itu di sini ada satu kantong. Bun lihat deh. Kulitnya sebesar ini aja mereka royal makainya ya. Kalau keluaran yang terbaru bun, nggak bakalan bun dibikin kulit asli seperti ini ya. Untuk hanya untuk sebuah kantong tuh pasti apa dipikirkan ongkos produksinya pasti akan mahal ya. Kalau dulu kan tuh tas-tas yang kayak gini kan dibikinnya santai aja ya kulitnya ya. Terus di seberangnya itu dia ada satu ruangan berzipper. Zippernya saya cekin dulu ya. Tuh zipper masih aman ya. Dan di sini ada brandnya dia. Maurizio Tauti Genuine Leather made in Italy ya. Tuh contohnya dia setebal ini kulitnya ya. Made in Italy ya. Tas dari dibuat di Italy. Kalau dari Italy tasnya bun, kita pegang juga kita tahu ini pasti tasnya kulitnya kulit bagus ya. Bukan kulit yang ini ya. Bukan kulit yang kayak kulit campuran atau kulit-kulit yang kualitasnya grade-nya grade apa ya, grade C gitu lah ya, bukan grade A gitu ya. Kalau yang ini kelihatan banget dia bagus ya. Dia model tas tenteng ya, tapi cantik banget. Bunda kalau misalnya jalan-jalan ke mall bawa travel mukena, terus bawa handphone, bawa tumbler udah cukup ya. Tinggal jalan seperti ini pakai celana jeans saja udah cantik banget gitu ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau yang mau 175 ya bun ya, karena ini kulitnya kulit burung ya. Ya, tuh cantik banget kulitnya ya. 175 ya. 175.000 rupiah. Ini juga dia tebel banget ya. Ya. Ini juga dia tebel ya, 175 ya. Tuh ya. Made in-nya juga made in Italy ini ya, made in Italy. Ada yang mau ransel, aku cobain ransel ya.
Ini ada ransel kulit vintage ya, kulitnya kulit vintage dan dia kulitnya kulit tunggal ya, kulitnya kulit tunggal ya. Ini vintage ya bun, jadi vintage itu warnanya itu ada gradasi gitu ya, itu ya kelihatan dia memancar, malah kelihatan lebih mewah gitu ya. Ini kondisinya seperti ini ya bun ya, nih ya, kulitnya tebel, kulitnya kayak gini ya, tuh kulit vintage ya. Ini di bawahnya ya, ini isiannya kurang banyak ya, tuh ya. Tuh di bagian bawahnya, ini samping, ini bagian belakangnya ya, bagian belakang, ini bagian depan ya. Bagian depan satu ada kantong di sini, lalu ini bisa di adjust ya, panjang pendeknya bisa di adjust untuk tali ranselnya ya, bisa dipanjang pendekkan. Lalu dalamnya dia kulitnya kulit tunggal. Nah di kulit tunggal, nah dia seperti ini ya bun ya. Nah ya kulitnya langsung setebal ini, dan ini kulit dia asli ya. Ini raw leather ya, kita sebutnya raw leather atau kulitnya tuh kulit mentah kayak gitu ya, kulit mentah. Dan ini kulit yang benar-benar disukai orang-orang yang suka barang vintage ya. Sayangnya ini agak kotor ya bun ya, tuh ya, di sini agak kotor karena dia kulitnya dia langsung bersentuhan dengan keringet dan kotoran gitu ya. Terus dalamnya itu dia dalamnya sama ya, kulitnya kulit tunggal. Di sekitar sini dia ada kotor pemakaian ya bun, karena dia kena tangan. Lalu di dalamnya dia gini aja ya, polos gitu ya. Nah dalamnya dia polos, dia nggak ada kantong-kantong ya bun, jadi plung ya, cemplang-cemplung ya, tas buat cemplang-cemplung ini ya, buat cemplang-cemplung. Jadi ini kayaknya laptop masuk kalau aku bilang ya, lumayan besarnya laptop masuk. Tapi sebaiknya laptopnya tuh nanti karena ini kulitnya kulit tunggal ya, bunda masukin ke dalamnya itu goodie bag gitulah, goodie bag yang lebar buat masukin ke dalam ya, atau yang katun atau apalah ya bahannya ya, untuk melindungi dari ini ya, dari si kulitnya bersentuhan langsung dengan si kulit ya. Ini kulitnya tebel banget ya. Ini dia punya ukuran di berapa, saya ukurin dulu. Tapaknya itu dia di 27 ya, tingginya itu, yang penting tingginya kalau buat laptop ya, kalau 33 bun, jadi laptop masuk ya, 27 kali 33 ya, 27 kali 33, ini laptop masuk ya. Nah ya seperti itu, kulitnya seperti ini ya bun ya, kulit vintage ya. Nah, kalau kulit vintage dia nanti kayak ada mateng-mateng misalnya di sudutnya gitu ya. Ini sudutnya masih rapi sih ya, mana ya matengnya ya, yang paling sering bersentuhan dengan keringat kena tangan gitu ya. Nah kayak gini ya. Nah ya, ini seperti ini ya kulitnya. Ini kulitnya kulit aslinya memang begini ya, buat ransel ya. Yang suka tas vintage ini laptop masuk ya, masuk kalau misalnya mau pergi traveling, kalau buat si kakak-kakak ya, atau si mas-mas ini bisa ya, karena ini agak modelnya itu dia model serut, dan dia tuh vintage, jadi bisa dipakai pria dan wanita ya. Kalau misalnya modelnya yang kanvas manis-manis gitu kan nggak cocok ya, kalau ini dia gagah ya, bisa dipakai pria, bisa dipakai wanita ya. Nah kayak gini ya, ranselin, setelah itu baru di amankan lagi dengan handle pengikatnya ya. Nah seperti ini ya, tuh cantik nih ya, yang mau ya. Ini kalau yang mau di harga 190 ya, 190.000 rupiah. Hari ini aku nggak jual yang mahal-mahal, baru kemarin udah yang barang pribadi yang yang harganya lumayan ya. Kalau sekarang kita pakai yang tas-tas yang lebih ekonomis ya, lebih ke ekonomis tapi kualitasnya nggak kalah ya, nggak kalah ya. Bisa diginiin juga ya, ini bisa dipakai cowok cewek ya. Cantik banget ya, nyari ransel ya, 190 ya, 190.000 rupiah ya. Ya kita lanjut lagi ke ada satu ransel lagi deh kalau nggak salah. Oh ini dia ya, sama ya, sama-sama vintage ya. Ini modelnya lebih antik lagi ya. Ih suka loh saya yang ini nih, tapi saya mau kemana ya kayak gini ya. Ini sama nih, tapi kulitnya dia nggak tunggal ya, dia masih ada ininya ya, dibuat furing ya, dibuat furing. Bentar ya, nah dia masih ada furingnya ini ya, ada furingnya. Dia modelnya model segitiga gini bud. Nah cantik ya.
Ini bisa dijadiin tas apa sih namanya, crossbody ya. Tapi kalau misalnya mau dijadiin tas ransel tinggal dibuka gitu ya. Nah, bisa jadi kayak gini ya. Bisa dibuka dia jadi tas ransel ya. Ini kulitnya ya bun, beneran deh, kulitnya beneran bagus banget. Kalau si fosil aja lewat ini ya, setebel ini tuh ya. Kulitnya jadi kayak gini ya. Tuh. Ada kikis di sudut-sudutnya, di bagian bawahnya dia ya. Ada serap warna lah ya, karena dia kulitnya kulit vintage. Lalu ini enggak ada kikis. Di bagian belakang kita lihat. Bunda lihat sendiri, kakak lihat sendiri ya, kulitnya ya ampun, bagus banget. Ada serap warna di sini ya, 2 serap warna. Lalu ini bagian depannya ada 2 kantong ya, pakai kancing magnet. 2 kantongnya pakai kancing magnet di sini, cantik banget. Lalu dia modelnya segitiga gini ya, model segitiga seperti ini. Jadi dia hardware sudah ada pengurangan warna ya bun, hardware-nya sudah ada pengurangan warna ya. Dan kebetulan dia warnanya tuh warna metalik ya, jadi memang kelihatannya jadi vintage banget ya. Nah dia segitiga seperti ini, tinggal dibuka. Dalamnya dia perlu cuci ya bun. Dalamnya tadi tolong dicuci ya, tuh lihat ya, dia kayak bekas minuman atau apa ini ya, kayaknya tuh ya, kayak gini ya di dalamnya ya. Tapi ini bisa dicuci kok bun. Kadang-kadang kan kalau di bal itu dia lembab ya, waktu di bal dia lembab, air bisa masuk kali ya, seperti itu ya. Ya bun, ini dalamnya butuh cuci ya, buat cuci sendiri aja ya. Ini kebetulan bisa ditarik, jadi bunda cuci pakai vanis atau pakai apa, rinso juga bisa ya. Sikat langsung keringin, jangan kena ininya ya bun ya, jangan kena kulitnya ya. Jadi ini aja yang cuci ya. Nah ya, tuh seperti itu ya. Kalau misalnya disepain juga nggak apa-apa ya, cari spa yang murah aja, yang 75.000 apa yang 100.000 gitu ya. Nanti jadinya cantik banget ya. Ini dalamnya juga dia sudah embosan SIM ya, brandnya itu SIM ya. Nah ini dia minusnya di furing aja sih, tapi karena furingnya ini bahannya kayak satin, dia gampang dibersihin ya. Dibersihinnya dia lebih mudah dibandingkan bahan kanvas. Oke, ini brandnya itu SIM SIM ya, SIM. Jadi kalau dibesarin dia kayak gini, tapi karena dia modelnya dia itu model apa? Model ransel, jadi dia diikatnya seperti ini ya. Nah ya, setelah begini, isinya dulu ya. Ya ini minus utamanya itu dia kotor furing ya, tapi bisa dicuci ya. Dan dia bisa ditarik ke atas, jadi furingnya bisa ditarik ya ke atasnya, jadi nggak melekat ke dalam gitu ya. Ya seperti itu, nanti tinggal ini dikaitkan lagi ke sini. Antik deh pokoknya ini. Kayaknya jarang ada yang punya kayak gini ya. Nah seperti ini ya. Kalau mau dijadiin tas ransel boleh bawanya seperti ini ya. Kalau misalnya dia ada serap warna ya bun, aku kasih tahu ya, ada serap warna sedikit di sini ya. Nah namanya juga tas vintage ya. Kan ini dia raw materialnya memang benar-benar raw material yang kulitnya benar-benar kulit asli gitu ya. Nggak ada proses lanjutan lagi kayak di coating dengan warna lain atau apa gitu ya. Nah seperti ini ya. Kalau misal dibawa dari belakang ya, yang kalau pakai depan aja ya. Nah seperti itu ya. Cantik nih. Ini sama ya bun ya, kalau yang mau 190.000 ya, 190. Lihat deh kulitnya, ya ampun tebel banget ya, 190.000. Ini buat si kakak-kakak atau si mas-mas kita ya, cowok mau cewek bisa ya. Sini ada serap warna ya, sama furingnya kotor ya, 190.000 rupiah. Ukurannya itu bisa masuk laptop kalau ini ya. Ukurannya itu 32, yang penting tingginya ya bun ya. Tingginya itu dia di 32 kali 33 lah ya, 32 kali 33 ya. Jadi ini masih laptop ya, bisa buat kerja, keren banget ya. Antik ya, kerja kayak gini ya. 190 aja ya, 190. Lalu kita pindah ke si warna lain dulu dah ya, warna kuning ya. Ini Tic Nanello bukan ya, soalnya tebel banget sih ya. Biasanya kok tebel gini suka Tic Nanello. Aku lihat dulu brandnya. Oh Desak malah, ini Desak bun, Desak itu bagus banget ya. Kulitnya sepadan lah dengan si Tic Nanello ya. Ini dari Desak ya, Desak kayaknya nggak bisa didapat di bawah 200 ya si Desak ini ya. Kan ini Desak ya, tuh masih lengkap lagi si Desaknya ya. Desak ini nggak tahu aja ya, kalau misalnya suka nonton thrifting pasti ngerti ya. Desak itu
kualitas kulitnya memang bagus ya dia ya. Dan dia punya harga ya, harga pasarannya dia ada ya kalau si Desak. Ini paling kotor-kotor aja sih ya, karena memang ini bukan tas baru sih ya. Ya, oke, ini Desak ya Bun, warnanya warna kuning ya. Kondisinya seperti ini. Nah ya, kulitnya ya ampun, tuh kalah deh kulit Furla yang kemarin, lebih tipis kalau Furla ya. Dia ada dua warna ya, orange yang agak lebih tua sama yang kuning ya. Kuningnya lebih tua sama yang kuning lebih muda ya. Nah seperti ini tampilan depan. Kemarin Adi Bu siapa tuh nyari tas warna kuning ya, tapi saya nggak tahu ya cocok apa enggak seleranya ya. Ini bagian depannya, di sini ada tempat penyimpanan di sini satu ya, ruang penyimpanan di sini. Minusnya dia kotor-kotor pemakaian wajar ya sih Bun ya, kotor-kotor pemakaian wajar. Di mana ya, kayak sudut ya, tuh sudut. Lalu ada sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit gitu ya. Nah gitu ya. Overall kalau dilihat dari jauh nggak akan kelihatan ya. Lalu handle-nya itu dia dari bahan webbing ya, webbing kanvas. Dia perlu, kalau mau dibersihin, bersihkan, silahkan dibersihin sendiri ya Bun. Mau dibantu dibersihkan sendiri. Lalu juga kebalik nih. Yang terbalik sebenarnya ininya nih. Nah ya, tuh, harusnya dia begini ya. Ini saya jadiin solder dulu ya, jadi solder. Ininya agak kotor ya Bun ya, karena sering pegang-pegang ya. Nah nanti bisa bersihin sendiri. Lalu kondisi di dalamnya itu, nah, waduh, puringnya juga kotor Bun, puringnya juga kotor. Silahkan dibersihin sendiri ya. Lalu di sini ada dua kantong ya, puringnya kotor ya, aku kasih tahu ya, puringnya dia kotor ya. Kemudian di bagian tapaknya itu dia nggak terlalu sih ya. Ini ada brand dari Sedesaknya lengkap ya, di sininya sama nomor serinya. Ini juga bisa dibersihin sendiri ya, karena bahannya juga nggak terlalu sulit ini bersihinnya ya. Dan di sini ada brandnya Desak ya, Desak. Satu kantong di sini ya, bersifar ya. Tuh, kalau di bagian dalamnya dia kan agak bersih ya, karena bagian dalamnya. Desak ini kalau di tempat lain tuh bisa 250, 300 loh Desak itu ya, karena kulitnya memang bagus ya si Desak. Ini Desak ini untuk yang suka nonton tas-tas second pasti kenal dengan Desak ya. Kalau ini kan harganya masih lebih ekonomis ya Bun ya, jadi kita masih terjangkau ya. Kalau yang kemarin tuh perlu koleksi koleksi misalnya buat event-event tertentu ya. Kita mau arisan atau kita mau mau ada reunian gitu ya. Kalau yang begini nih buat hari-hari ya, buat hari-hari tapi dia cantik ya. Ini kalau gini buat traveling, jalan-jalan sama teman-teman enak banget ini ya. Ya kulitnya bagus ya. Paling ya ini ya Bun ya, ada kotor-kotor pemakaian sedikit-sedikit ya di sini sama dalam ya, puringnya kotor ya, tuh kasih tahu ya. Ini dia ukurannya itu di 25 dikalikan dengan 25 kali 31 ya. Ini kalau yang mau seharusnya sih 220 ya saya jual, tapi karena saya udah terlanjur bilang ya udah 200.000 ya Bun ya. Desak 200.000 masih lengkap dengan ininya, mainannya ya. Ini ada yang jual mainannya di Instagram apa di mana tuh, harganya dijualnya kalau nggak salah 75.000 deh. Tapi kondisinya lebih baik dari ini ya. 75.000 dia jual ya. Ini untuk mendapatkan si gantungan kunci dari si Desak ya. Oke, kalau yang mau Desaknya di harga 200.000 aja ya. 200.000 karena udah telanjur ngomong. Seharusnya sih nggak dapet ya. 200.000 mau di solder atau mau diseling silahkan ya. Solder atau mau diseling silahkan nanti ya. Tuh ya. 200.000 rupiah sih Desak ya, warnanya warna kuning cantik kuningnya ya, kulitnya kulit bagus ya. 200.000 rupiah. Lalu aku pindah lagi ke ini tas apa ya, tas ini modelnya kayak gini Bun ya. Warna itu warna coklatnya coklat espresso, cuman kulitnya itu aku nggak tahu namanya kulit apa ini, kayak kulit jeruk gitu ya. Nah dia agak lebih lembut gitu ya kulitnya ya. Jadi seperti pegang kanvas jadinya, tapi dia kulit asli gitu ya. Kan jenis kulit macam-macam ya. Nah kayak gini ya. Tuh ya.
Ya, aku spill ya samping-samping ya. Dia kulitnya kayak model kayak gini nih ya. Dia kulitnya kulit jeruk ya. Bukan B2 ya. Kalau B2 nanti juga ada ya, satu ya. Saya dapat satu ya. Nanti buat yang bisa pakai aja ya. Kondisinya seperti ini. Ya. Tuh ya. Dia ada vintage juga ya. Jenis yang vintage di bagian belakangnya, ini bagian depannya. Di depannya itu dia ada brandnya dia di sini ya. Brandnya itu apa ini brandnya? Neljile ya, Neljile seperti ini. Lalu dia ada kayak ada ikat pinggangnya di depan dan dia modelnya dia jadiin tas hobo ya. Jadiin tas hobo, handle dia masih aman ya. Ya. Kulitnya masih handle dia aman ya. Nah, dia jenis kulit yang lembut gitu ya. Jenis kulit yang lembut. Kalau dipegang tuh dia lembut ya. Kayaknya dia kulitnya itu kayak nggak di-coating lagi gitu ya. Udah kulit langsung nggak di-coating lagi ya. Terus dalamnya itu dia bentuknya kayak almond juga ya. Tuh dalamnya dia seperti ini ya. Nah, gini dia dalamnya. Tuh dalamnya seperti ini dia. Cuma ada satu kantong aja ya. Dalamnya dia juga kulit ya. Dalamnya dia kulit juga. Ada pen mark di sini ya, bekas tinta. Lalu ini kayak gini deh, kulit juga. Cuma ada satu kantong aja ya, satu kantong kecil di dalamnya ya. Satu kantong kecil di dalamnya. Ya, seperti ini ya. Ini kantongnya di sini dia kulitnya kulit asli juga ya. Oh, kulitnya kulit asli juga. Wih, gila ya. Kantong aja dibikin kulit asli ya. Ada konektor juga ya, Bun, di sini ya, ada konektornya ya. Hobo. Ya, itu juga sih. Warnanya coklat espresso ya. Cuman ini warna tasnya sudah ada penurunan warna lah gitu ya. Penurunan warna atau memang dia memang gradasi, saya nggak tahu juga ya. Jadi warnanya itu nggak semuanya sama gitu ya. Kayak gini dia. Ada yang lebih hitam, ada yang agak coklat-coklat sedikit gitu ya. Nah ya. Ukurannya itu, tapaknya itu 30 berapa nih? 33 dikalikan dengan 31 ya. 33 kali 31 ya. Dia kalau yang mau 150 aja ya, 150.000 rupiah ya. Coklatnya, tapi enak dipakainya ya, Bun ya. Tuh, muatnya juga banyak ya. 150.000 aja ya. Ya, 150.000. Ini ada warnanya nggak tahu ya. Warnanya udah ada gradasi gitu ya. 150 ya. Lalu kita pindah lagi ke ini ada tas buat pesta ya, Bun ya, kalau mau ya. Tuh. Modelnya dia memang ditenteng kayak gini. Jadi kayak tas apa ya? Kayak tas polen gitu ya, polen atau apalah ya. Warnanya warna coklat susu ya, kondisinya seperti ini. Kalau ini kulitnya dia kulit yang modelnya yang agak kaku ya. Ini kondisinya seperti ini. Sudut dia ada pemakaian ya, Bun. Ini agak lebih gelap. Ini masih aman ya. Yang satu agak lebih gelap di belakang. Di bawahnya itu ya kayak gini ya. Tuh ya. Ada pemakaian lah ya. Nih agak lebih gelap. Tuh pemakaian wajar lah aku bilang ya. Di bagian belakangnya ya. Di bagian belakangnya, di bagian depannya ya, di bagian depannya. Jadi dia seperti tas tenteng buat pesta gitu ya. Handle-nya dia ada stitchingnya, dia rapih ya. Stitchingnya kayak gitu ya. Tuh ya. Terus bagian dalamnya. Nah ini dia kan kulitnya juga kulit Swede ya. Swede itu kalau kena tangan kan dia cepet kotor ya. Begitu juga dengan ini. Nanti tolong dibersihin sendiri aja ya. Hanya di sininya aja, Bun, yang cepet. Karena dia pegangnya pakai tangan sih ya. Tangannya kalau misalnya basah habis makan apa gitu ya, nah itu dia nempel dia di lapisan Swede-nya dia ya. Kalau di dalamnya dia relatif lebih bersih ya. Tuh. Dalamnya dia relatif lebih bersih karena dia jarang bersentuhan dengan tangan kan kalau di dalam ya. Nah seperti ini, dia ada satu kantong di sini ya, satu kantong, dan di sini ada brandnya dia. Brandnya dia itu Bottega Veneta, Bun. Waduh. Bukan Bottega. Apa sih ini? Made in Italy. Iya bener, Bottega Veneta loh ini. Bottega Veneta ini. Tulisannya sih gitu ya. Bottega Veneta made in Italy.
Waduh, nggak jadi dijual berarti. Tapi itu aja sih kelengkapannya ya. Bottega Veneta made in Italy. Itu aja sih kelengkapannya ya. Tapi kulitnya tuh bagus memang. Ini apa ini? Silika gel. Ini juga nggak ada sih ya. Nah, kotor-kotornya di sini tuh ya. Ini saya belum sikatin sih ya. Kalau misalnya disikat dengan pembersih saya mana ya? Pembersih saya kemana ya? Aduh, nggak dibawa lagi ya pembersihnya ya. Ini kayaknya hilang ini sih. Sama ini dia hilang. Kalau ini bisa disikat pakai sikat ini ya. Ini pas kalau hilang ya. Tuh, cantik nih ya. Tuh. Ya. Ini ada lipatan-lipatan, ini lama-lama juga balik ya. Kulitnya bagus ini ya. Kulitnya bagus ya. Ini kalau dia punya ukuran, dia bentuknya kan seperti tas polen gitu ya. Jadi ini ukurannya itu dia di tapaknya itu dia 38 ya, 38, tapi kan kita lihat juga di bawahnya dia mengecil ya. Kan dia modelnya gini tapi dia dikempit ya. Nah, 38 tingginya itu dia di 38 kali 20 ya, 38 kali 20 ya. Dia modelnya model lebar ya tapaknya, tapaknya itu bisa berapa belas ini? 12 ya, 13 ya, jadi dia lebar ya, bisa masuk banyak ini ya. Modelnya itu dia memang begini, nanti dia dimasukin tas, handle-nya diikat gini ya, tuh cantik ini loh ya. Tulisannya sih Bottega Veneta ya, tapi nggak tahu ya Bottega Veneta-nya, hanya itu aja tulisan Bottega Veneta made in Italy aja ya, seperti itu ya. Kotor-kotornya tolong dibersihin sendiri ya Bu, tolong dibersihkan sendiri ya. Mau di spa juga terserah, atau mau dibersihin sendiri juga terserah ya. Kalau misalnya rajin bersihin sendiri aja Bun. Bunda udah pernah belum pergi ke spa yang harganya 75.000. Saya pernah coba 2 kali dan bukannya saya ini ya, mungkin karena 75.000 itu ya. Kualitasnya sama dengan yang seperti kita bersihin sendiri di rumah ya Bun ya. Wanginya juga sama seperti yang kita pakai pewangi di rumah ya. Dulu saya pernah beli tas sekalian di spa, tapi harganya 150. Itu ininya lain Bun, pelembabnya itu dia dari mink oil kayaknya ya, bukan dari yang ini ya, kayak dari balm gitu kayaknya ya. Nah itu lebih mahal memang ya, tapi dia jadi kelihatan berminyak gitu tasnya ya. Nah ini ya, ini kayaknya bisa dibersihin kalau menurut aku ya, di belakangnya ini ya. Tuh ya. Ya minusnya pegangannya ini kotor, lalu sudut-sudutnya dia ada warna yang lebih gelap gitu ya. Nah dia modelnya begini ya. Nah di bawahnya kayak gini buat pesta ya Bun ya, cantik banget buat pesta ya. Di 200.000 ya Bun. Brandnya itu Bottega Veneta ya di dalamnya ya, Bottega Veneta ya, cantik kan ya. Cuman ini ada lipatan gini, nanti lama-lama hilang. Ini nanti diisi penuh sama Bunda, diisi penuh ya di rumah. Nah, nanti lama-lama dia balik nih ya. Nah ya kayak gitu nanti dia 200.000 rupiah Bottega Veneta aja ya. Lalu kita pindah lagi ke warna hitam ya, belum ada yang hitam ya. Ini tumben nih banyak bawa warna, biasanya susah jadi yang bawa warna ya. Ini aku punya tas tenteng buat pesta ya, tuh kayak gini ya tasnya ya. Ini kulitnya seperti ini ya, warnanya hitam ya, mix dengan warna kuning, kuningnya juga kulit asli ya. Nah kondisinya seperti ini ya. Tuh tas tenteng ya Bun, tas handbag ya. Bagian depannya ini handle-nya ya, handle-nya dia warnanya agak kebiruan. Di bagian belakangnya dia jenis kulitnya kayak gini tuh ya. Tuh, ini ringan sekali ya kalau yang kulit yang kayak gini. Nah seperti ini, nanti di bawahnya kayak gini ya. Kalau misalnya kita mau pesta, Bunda pakai kebaya atau pakai apa, dipakai kayak gini cantik. Lalu dia pakai magnet ya, kancing magnet, dalamnya dia kulit juga ya. Tuh dalamnya dia kulit juga. Di sini ada satu ruangan berzipper ya, satu ruangan berzipper. Kulitnya sih mantep juga ya. Paling ada pemakaian lah sedikit-sedikit ya. Sama hardware ya Bun, hardware-nya sudah ada pemakaiannya. Penurunan warna terjadi di hardware-nya ya. Jadi kalau dipakai dia kayak gini ya. Nah seperti itu ya. Dalamnya dia kulit asli. Nah gitu ya Pak, kepenuhan kasih gini jelek tapi ya.
penuh banget ya. Ntar kita rapihin dulu ya, biar dia nggak penuh. Nah kayak gini ya bun ya. Tuh, dia punya ukuran dia lebar ke samping ya, lebar emang ke samping ya. 36 kali 20 ya, 36 kali 20 ya. Ini kulitnya kulit mantep juga nih, kulitnya kulit yang nah gitu ya, kulitnya halus nih, ininya masih aman ya, selang-selangnya dia masih aman ya. Ini kalau yang mau di harga 150 aja ya, 150.000 tas tenteng ya. Hardware sudah ada pemakaian ya, 150.000. Lalu kita pindah lagi ke tas tote dulu ya, tote. Tuh, ini totenya kulitnya bun, bunda beruntung kalau bisa dapat kulit sebanyak ini bun. Tuh, kulit tote sebanyak ini kan bukannya beruntung nih kalau misalnya kita bunda masih dinas, mau besok lebaran traveling pulang kampung, coba di tas segede ini, segede gaban gini nih, full kulit asli semuanya ya. Saya spillin ya. Nah, bisa seperti ini kulitnya kayak gini nih ya, tuh ya. Ini beruntung nih kalau pakai dapet ini ya. Ini agak-agak vintage ya. Ini sama kulit ocil bun, fosil bagusan ini kalau aku bilang kulit fosil ya, apalagi yang sekarang tuh ya. Satu kantong di sini di bagian depannya ya. Ya, di bagian depan, di bagian belakangnya ya. Nah, di bagian belakangnya ini boleh depan boleh belakang kali ya. Karena dia ada pemanisnya gitu ya, kayak gesper gitu ya. Nah, dia bentuknya kayak gini, warnanya coklatan ya. Coklatan. Di sini ada pemakaiannya, pemakaian di sudutnya. Di sini nggak terlalu ya. Nah, tadi agak di sini ada satu sudut lagi dia hitam-hitam gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa di touch up. Nanti saya bantu touch up ya, menyamarkan aja ya. Saya samarin nanti ya sedikit ya di sini. Nah, dia seperti itu ya. Jadi kalau dipakai ini kalau yang buat kerja masukin laptop, masukin dokumen, masuk semuanya ya. Buat anak kuliahan ini lebih cantik banget ya, masih gaya kan. Bisa pakai kulit kuliah atau misalnya mau bunda berpergian atau dinas gitu ya. Atau traveling pulang kampung bisa pakai ini ya, karena dia besar. Lalu dalamnya itu tuh, dalamnya dia seperti ini, ada satu pocket berzipper di sini ya. Mana ini zippernya? Ini ya, tuh ya, zippernya aman. Lalu di sini dia ada ya Allah bun, ini ayah aja dibikin pakai kulit asli, coba deh. Ini ya, cut holder aja segini aja. Kalau misalnya kita beli baru bun bisa 250.000 cut holder ya. Kulit aslinya di sini juga ada tempat pulpen dan ada tempat apa ini? Bukan, nggak tahu nih tempat apa ini. Kecil ya. Di sini brandnya itu Bockler Ridge made in China ya. Bockler Ridge made in China. Nah, paling dia dalamnya itu butuh dibersihkan ya bun. Nih tuh ya, ini sepertinya bisa dibersihin ya mudah-mudahan bisa dibersihin sih ya. Coba aja bun ya dibersihin pakai sikat, tapi saya yakin bisa dibersihin ini ya, karena kelihatan mana yang bisa dibersihin mana yang enggak gitu ya. Nah, seperti ya kondisinya ya. Puring butuh cuci ya, cuci sendiri aja ya. Ini bisa nggak usah perlu dispa-spa kalau gini ya. Yang penting bun kalau beli apa-apa itu lihat kualitas kulitnya aja ya. Kulitnya bagus, kalau puringnya nggak terlalu bagus nggak apa-apa ya. Nanti yang di pojokan yang hitam-hitam saya bantu touch up ya, sedikit-sedikit ya. Oke ya. Dia punya ukuran di mana ini meterannya aja udah rusak. Aduh, saya ini pakai lagi males banget ini, panas bun, makanya saya males banget dandan. Ini ukurannya itu tapaknya itu dia di 30, tingginya itu dia di 34 ya, tingginya 34. Puas pakai ini ya, puas pakai ya. Ini bisa buat pulang kampung bun ya. Ini bisa masuk 2 baju juga masuk ini ya. Mana sih depannya sebenarnya? Depannya ini mau ini apa ini ya depannya ya? Yang mana aja lah ya, kayaknya ini sih ya. Depannya ini ya. Ya. Tas tote di harga 200.000 ya bun ya, karena dia butuh kulit yang banyak ya. 200.000 rupiah si tas totenya ya. Tote. Oke, ini ada satu lagi nih tote nih, warnanya lebih
eh, warnanya dia lebih berani ya, warnanya merah-merah cabai. Ini kulitnya juga bagus ya. Tote lagi. Di tampilan depannya ada pitanya kayak si Kate Spade ya. Kate Spade senang banget pakai pita soalnya. Ini bagian sampingnya ya. Ini sudah ada yang gelap sedikit ya, karena kalau sudut emang gitu, sama aja kayak siku kita ya bun, pasti lebih gelap. Bagian bawahnya, samping, bagian belakang ya. Bagian belakang dia polos, di bagian depannya dia ada pitanya gini ya. Handle-nya dia masih aman banget, nggak ada yang keriting, nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah-pecah ya. Nah ya, kulitnya kayak gimana sih ya, kayak gini ya kulitnya tuh ya. Tuh ya, kulitnya kulit seperti ini tuh, ya. Teksturnya. Lalu ruangannya dia pakai zipper ya. Ruangannya berzipper. Nah seperti ini, dalamnya itu bahannya apa ini, kayak bahannya kulit bun, bahannya kulit, warnanya warna pink. Di seberangnya itu dia satu pocket besar ya di sini ya. Tuh ya, satu pocket besar di sini ya, pocket besar. Dalamnya di ruangan bersih dia ada satu teks di sini ya. Nah itu tag putihnya ya, tag putihnya itu aku nggak bisa ambil karena ini nempel. Brandnya itu Kate Spade. Walolah. Baru aja saya bilang ini kayak Kate Spade ya. Kate Spade ini bun. Oh iya Kate Spade. Aduh. Made in Rwanda lagi ya. Rwanda itu Afrika ya. Ini Kate Spade bun. Ya Allah tolong ya. Pantesan aku bilang nih apa sih, ini kayak Kate Spade ya. Kalau Kate Spade tapi di depannya ini nggak ada lagi ya. Sepertinya udah hilang kayaknya ini ya. Tuh ya, Kate Spade ini bun. Kan tadi saya bilang ya ini kayak Kate Spade aja. Jadi ternyata bener ini Kate Spade bun. Karena di sini ada apanya tuh, ada tagnya, dan dia di sini ditulis made in Rwanda ya. Rwanda itu Afrika ya. Rwanda tuh di Afrika ya dibuatnya ya. Saya nggak, sorry yang ini saya nggak bisa kasih murah ya, karena ini Kate Spade ya. Kalau yang mau di 230 aja ya, 230 ya Kate Spade-nya ya. Tuh ini masih ada ininya ya, masih ada tagnya di dalamnya. Kate Spade ya, dalamnya kayak gini ya. Nih. Ini bisa buat ngampus, bisa buat kerja, kampus, kerja, terus bisa buat traveling juga ya. 230 ya bun ya. Ininya juga udah Kate Spade nanti dulu ya bener. Oh iya ini tulisannya tuh made in Rwanda. Iya nih Kate Spade bun, kalau nggak mau buat saya aja deh, nggak jadi bun. Nggak ada jadi dijual, soalnya saya nggak punya tote gede ya buat ini, buat sorry deh bun, aku nggak jual deh kayaknya ini bun ya, karena soalnya Kate Spade ya. Ya ini nggak aduh salah ya, nggak dicek dulu ya. Iya nih soalnya ini Kate Spade ya. Ya udah deh 250 deh bun nih kalau mau ya, kayak si Kate Spade-nya ya. Kalau nggak jadi aku mau pakai dulu ya, karena aku udah telanjur ya ini ya. 250 ya Kate Spade-nya ya. 250.000 rupiah si Kate Spade ya. Kate Spade. Nggak kelihatan tadi brandnya ya. Oke kita pindah lagi ke si ini ya. Ada tas tote model vintage ya, model vintage, jenis kulitnya kayak gini ya. Jadi kulitnya itu udah antik gitu ya, udah antik ya. Nah ini kulitnya jenisnya seperti ini tuh ya, seperti itu kulitnya. Sudutnya dia ada warna lebih gelap ya di sudutnya. Bawahnya dia seperti ini ya. Di sampingnya tuh ya. Samping di sini juga agak gelap. Ini bisa di touch up enggak ya? Kalau yang Kate Spade ya, kalau yang model kayak gini agak susah nge-touch up-nya ya, karena dia warnanya warna vintage ya, udah nggak bisa diapain gitu ya. Tapi saya coba ya. Saya coba nanti nyamarin ya bun, tidak, itu bukan supaya itemnya nggak terlalu kelihatan ya. Di bagian depannya ya, bagian depannya juga ada gradasi ya. Di sini lebih coklat, di sini agak lebih muda ya. Ini bagian belakangnya dia masih sama ya. Yang ini agak lebih gelap ya. Oke, tapi disitulah kelihatan antiknya justru ya. Handle-nya dia masih aman, di depannya itu dia bisa dipakai buat penyimpanan ya. Penyimpanan dalamnya dia di dalamnya ada kotor ya bun ya. Itu lihat di tapaknya ya, ada kotor. Ini namanya barang bal bu. Kalau barang bal bener tuh ya kayak gini bun. Kalau barang kardus dia bersih ya. Karena rata-rata masih dibuat di baru ya. Kalau yang begini-gini nggak ada di kardus bun.
ya, nggak ada di kardus-kardus, ini adanya di bal ya. Nah ini bawa dalamnya dia kotor pemakaian wajar sih sebenarnya, karena dia bahannya tuh bahan kayak goni gitu ya, jadi dia warnanya tuh memang warna gini tuh ya. Ya bahannya seperti itu. Dia sebenarnya ini namanya linen, kayak linen gitu ya. Nah di seberangnya itu dia ada satu ruang penyimpanan ya. Nah ini dia brandnya itu Guias, made in Italy ya, genuine leather ya. Kalau ya made in Italy, genuine leather ya. Ini modelnya model kayak hobo, ya, hobo gitu ya. Ini kalau kulitnya itu kayak kulit bonia kalau saya bilang ya. Kulit bonia itu kayak gini, bonia yang zaman dulu ya, tebel-tebel banget kayak gini ya. Nah seperti itu ya. Nah untuk ukurannya itu 38 dikalikan dengan 24 ya, 38 kali 24 ya. Tas made in Italy, brandnya Guia ya, made in Italy Guia. Modelnya model tote atau hobo lah ya, tote atau hobo gitu. Minusnya itu ya bun ya, ini kan barangnya barang vintage ya, jadi kulitnya kulit yang tebel gitu, dan dia warnanya itu kayak warna antik gitu ya. Oke, yang mau ini di 180 ya, 170 aja deh, 170.000 rupiah ya, si made in Italy ya, 170. Lalu kita pindah lagi ke si tas tenteng lagi, warnanya itu warna kayak warna army tapi bukan, warna apa ini ya, coklatnya coklat tanah gitu lah ya, kayak coklat tanah gitu ya. Ini modelnya di tenteng ya. Nah ini kondisinya seperti ini, kulitnya jenisnya kayak gini ya. Nah kalau kulitnya jenis kayak gini dia ringan ya. Di bagian bawahnya itu di sana kelihatan kayak ada ini ya, padahal dia enggak ya, padahal dia enggak ini. Ini bisa disamarin pakai ini sih ya. Ada kikis halus sih ya, bisa samarin dengan nah ya, misalnya kayak gini di bagian belakang, di bagian depannya ya, di bagian depannya ya, modelnya kayak tas-tas ini ya, tas-tas handbag gitu ya, tas handbag. Lalu dalamnya itu ada embossan ya, brandnya itu Kenneth Cole ya. Kenneth Cole tuh kalau nggak salah tas terkenal juga ya, Kenneth Cole. Belum sempat survei nih, langsung saya jembreng aja ya. Udah embossan Kenneth Cole colek tulisannya, coba di browsing ya. Ini ada dua tempat penyimpanan kantong, satu ruangan berzipper ya, satu ruangan berzipper di sini ya. Zippernya aku cekin dulu tuh, ya. Zippernya masih bagus, modelnya model handbag ya, warnanya warna kayak coklat tanah gitu ya, coklat tanah. Cocoknya dipakai buat arisan bang, arisan atau kita bertamu ke rumah temen tapi nggak lama-lama gitu ya, maksudnya cuman bawa yang simpel-simpel aja ya. Oh ini kayaknya ini deh, brand mahal ini, kita dulu ya. Aduh, Kenneth Cole tuh ya, cantik banget ya. Ini ada brandnya lagi di sini ya, Kenneth Cole ya, itu cantik ya. Nah gini aja nih bawanya tuh ya, terus si tenteng kayak gini juga cakep gitu ya. Nah itu ya, kayak gini ya. Ini kalau yang mau 170 ya, 170.000 rupiah ya, si Kenneth Cole ya, 170. Terus apa lagi nih, yang merah dia, ini merah-merah, ada dua nih merah ya. Kayaknya kok nggak ada Tignanello ya, biasanya Tignanello banyak ya. Ini modelnya kayak gini ya, kayak model si siapa nih, kulitnya kayak gini ya, warnanya warna merah ya, warna merah, kulitnya pecah 1000 ya bun ya, pecah 1000 ya, kulitnya kayak gini, 1000 gini. Ini bagian bawahnya ya, samping, ini bagian belakangnya ya, bagian belakang, jadi dia kayak ada keriput-keriputnya gitu ya, tapi emang jenis kulitnya seperti itu. Sampingnya ini handle-nya itu dia dikasih apa nih, tambahan padding gitu ya, supaya nanti nggak capek makainya, jadi dipakainya seperti ini ya. Tuh ya, ya long handle
long handle dan dia enak dipakainya ya. Kalau yang gini handlenya dia pakai magnet tanam ya, magnet tanam. Lalu ruangannya banyak nih, satu ruangan kiri kanan, tengah-tengahnya dia pakai zipper ya. Ini brandnya itu pakai, ini sebenarnya tas-tas mahal ini sebenarnya tuh ya. Preston and York ya, pakai plat besi. Tengah-tengahnya itu double zipper, dalamnya lumayan bersih ya, double zipper. Terus sebelahnya itu dia pakai kantong ya, tuh kantong dua kantong ya, brandnya itu tadi Payton and York ya. Dalamnya bersih bun ya, lumayan bersih nih ya, nggak ada penmark gitu ya. Ini ada nomor serinya juga, made in China, 100% combi leather ya. Apa nih, commit leather ya, 100% ya. Nanti saya pelajari juga apa ini artinya nih. Cow itu masih sapi. Bacanya susah amat ya. 100% kulit sapi ya. Sapi bagian dalam berarti. Nah lu. Bentar. Ya, ini juga cantik ini ya, warnanya merah pula lagi ya. Sekali-sekali pakai warna merah tuh nggak apa-apa. Kalau bajunya hitam, bajunya gelap, bajunya navy, pakai warna merah ya bun. Tuh ya, ukurannya berapa sih kira-kira nih? Udah diukur belum ya? Lalu ini jam berapa ya? Udah lama bun. Kalau durasinya lama, kita nguploadnya nanti lama sekali ya, bisa 3 jam. 32 kali 25 ya, 32 kali 32 kali 22 ya, 32 kali 22 ya. Ini kalau yang mau di 190 ya bun ya, cantik soalnya ini 190 ya, 190 ya tasnya ya. Ini dari kulit sapi ya. Lanjut kita lanjut, ada tote lagi nih, totenya seperti ini nih, tuh cantik juga ya totenya ya, warnanya warna coklat tuh, kondisinya seperti ini tuh kulitnya. Di bagian bawah, samping, di bagian belakangnya, di bagian depan. Di sini ada brandnya Liujo ya, Liujo. Di sini ada pemanisnya pakai rantai, handle dia masih aman ya, masih aman handlenya. Dia pakai kancing magnet di sini ya, kancing magnet. Dalamnya itu sudah embosan semua ya, embosan Liujo, bahannya dari satin ya. Di sini ada 2 kantong. Di seberangnya itu satu ruangan berzipper, di brandnya sini ya, Liujo ya, Liujo. Dalamnya di seperti ini ya. Paling dalamnya itu dia lengkap dengan tek-teknya ya, tek-teknya ada di sini ya, tek-teknya juga lengkap. Liujo cakep juga ini ya, tuh warnanya cantik ya, warnanya mewah ya. Coklat apa sih namanya nih ya, tuh warnanya mewah nih ya. Paling ada kikis-kikis sedikit-sedikit ya di sudut-sudut ya, masih relatif, masih kelihatan baru ya, tuh ya. Ini dia punya ukuran di, ini aku harganya nembak aja bun, nggak tahu harganya ya, langsung tembak-tembak aja ya, biar ada yang berkurang stoknya ya. Di 34 kali, ini masuk laptop ya bun, 34 kali 33 ya, 34 dikalikan 33. Yang mau dinas masih bawa laptop silahkan ya, dipakai ini. Nah ya, tuh kancing magnet, dia mode tote ya. Ini mau 190 ya bun, dia butuh kulit yang banyak ya, 190.000 rupiah. Cantik ini bun ya, 190 ya, warnanya itu warna coklat kayak ke gold gitu ya. Ya cantik ya, 190. Lalu kita pindah lagi ke siapa nih? Ini ada yang mau nggak ya dari bahan kanvas ya, tuh ya. Ini buat jalan-jalan cantik banget loh. Ini kulitnya kulit asli ya bun ya, ini kulitnya kulit asli.
kulit asli. Ini bahannya dari, kalau kayak goni itu namanya apa sih bun ya, cuman ini ada kotor-kotor ya, kan dia bahan kain ya. Kayaknya kayak goni, ini antik banget ya. Terus di sini ada ruangan ya, di sini ada brandnya dia, Dakota. Dakota itu Jepang ya bun ya. Dakota itu dari Jepang ya, Dakota. Tuh, dipakainya etnik banget ya, seperti ini ya. Minusnya itu agak-agak kotor aja karena dia kan ini ya. Ini bersihin aja sendiri ya. Tuh. Kelihatan nggak ya? Tuh ya, agak kotor gitu. Kalau bagian depannya dia relatif lebih bersih. Ini bahan goninya ada dua ya, yang warna ini sama warna kayak kaki gitu ya. Kaki. Terus dalamnya itu ini aja, lihat tuh, dipilih-pilihnya cantik banget ya. Tuh ya. Cantik. Ya, dalamnya seperti ini, bersih kok ya. Di Dakota ya, Dakota Japan punya ya. Japan. Lalu dalamnya dia bersih bun ya, dari bahan kanvas. Oh, bersih ya. Ini apik juga nih orangnya ya yang pakai ya, bersih soalnya. Hanya ini aja di luarnya kayak ada warna-warna ini ya, warna apa? Karena bagian luar sih, bagian dalam kan enggak ya. Tuh, cantik ini ya. Buat jalan-jalan, buat ke pantai apa kemana ya, cakep banget ya. Aku udah kasih tahu ya dia. Tuh agak kotor-kotor, coklat-coklat gitu, coba dibersihin. Bersihinnya hati-hati ya bun, karena ini kan serat goni, jadi dia serat-seratnya dia ini ya, jarang-jarang ya. Jadi bersihinnya tuh pakai tangan aja, diucek pakai tangan aja ya. Nah ya, seperti ini ya, sedikit-sedikit aja ya. Ini kalau yang mau 100.000 aja ya Dakotanya ya, 100.000 rupiah si Dakota. Tuh, ininya juga udah kulit asli. Ini murah banget sebenarnya, 100.000 ya. Yang mau 100.000 ya bun ya. Ini gede nih ya, mungkin 35 lebih ya. Ya, 100.000 rupiah. Lalu kita punya si hitam lagi nih. Ini cakep banget bun. Ya, ini cantik, lihat deh. Ini, apa sih namanya itu, dibentuk-bentuk kayak bunga gitu ya di bawahnya ya. Kondisinya seperti ini ya, kulitnya tebel banget. Nah, ya. Ini aku jualnya nggak tahu dia rugi apa enggak nih. Soalnya asal nembak harga aja. Ya. Ya, di bukaan, di bagian depan ya, depannya itu dia dibikin di quilt ya, di quilt kayak gitu ya. Nah gitu ya. Lalu tali panjangnya dia bisa di adjust ya, di sini panjang pendeknya bisa di adjust. Dan dalamnya dari bahan kain, dalamnya bahan kain. Lalu sebelah sini dia kosong. Saya seketemunya aja, dia ada tagnya ya, tagnya 2 di sini. Di seberangnya itu dia ada banyak ruangan, 1 ruangan, 2 ruangan ya, ada 2 ruangan. Ini yang aku tertarik dengan bikinnya ini nih. Ini bagaimana cara bikinnya nih? Ya, susah nih ya bikinnya. Tuh, kulitnya dipilin kayak gini ya. Nah, ya, cakep ya. Kulitnya juga tebel banget ini, tebel sekali ya. Ini dia punya ukuran di 30 kali 35 ya bun ya, 30 kali 35 ya. Ini kalau mau sorry ya, 220 ya ini ya, 220.000 rupiah ya, 220. Hardware ada pengurangan warna ya bun di hardwarenya ya. Nanti mudah ngarepin yang apa, yang kinclong lagi, so susah bun kalau ngarepin yang kinclongnya, barang-barang second yang kayak gini ya. 220.000 rupiah ya, kayak gini. Tuh. Ih, kulitnya ya ampun bagus banget ya, 220. Lalu ini ada lagi si tote ya, warnanya combine ya, antara ini kulitnya kulit pecah seribu juga ya. Ini kulit sapi juga ya kayak gini ya. Mix dengan warna coklat espresso ya, coklat espresso. Kondisinya seperti ini ya. Ya merahnya kayak lebih mengarah ke marun ya. Nah, ini bagian bawahnya. Ini bagian belakangnya ya, kayak pecah seribu, kayak balen gitu ya. Bagian depannya. Ya. Ini bagian depannya, ini bagian samping. Ininya tebelnya tuh, lihat tebel ini ya. Udah kayak coach aja ya tebelnya. Dia kayak ikan pinggang gitu ya. Terus handle-nya dia seperti ini ya. Cuman dia dilapis ya bun ya ini ya. Ini sebenarnya kulitnya kulit asli ya, cuman dia dilapis lagi ya. Dilapis lagi kayak gitu. Oh, ini seharusnya mungkin dia dilem harusnya ya. Tuh ya, harusnya dia dilem nih.
Nah, seperti itu ya. Nih, kalau dipakai dia, nih kayak gini ya. Tuh. Ih, lucu ya, cantik ya. Pakai kancing, pakai zipper. Ruangannya dia besar ya. Besar, tengah-tengahnya dia ada ruang berzipper, jadi aman taruh dompet, handphone taruh di tengah. Samping-sampingnya dia ada satu pocket di sini. Ya, satu pocket. Di ujung seberang sana kan dia 3 ruangan ya. Di tengah-tengah pakai zipper, kiri kanan dia nggak berzipper ya. Di sini dia ada brandnya Ansa ya. Ansa brandnya. Tuh, ini contoh kulitnya ya. Ya, contoh kulitnya. Jadi ini kulit ya bun, ininya kulit ya. Kalau bunda misalnya nggak percaya gitu ya, atau masa iya sih kulit, buka sininya bun ya, paling pinggir ya, ini kulit asli ya, seperti itu. Ini gede banget ya, maksudnya dia butuh apa, butuh yang lumayan banyak untuk menyediakan kulit. Ini ada Ansar ya, ada brandnya di depannya, dicap lagi, di emboss Ansar ya. Oke, lalu ukurannya berapa sih? Nah, ya ukurannya itu zipper tadi ya, saya lupa. Nah ya, kayaknya 30 lebih sih. Ini bagus juga loh ini. Kalau kulit gini seneng nge-reviewnya ya, karena dia memang kulitnya bagus-bagus ya. Di 35 lah ya, 35 kali 35 ya bun ya, 35 kali 35 ya. Ini kalau yang mau ya di 200.000 ya, 200.000 rupiah sih. Ansar ya, Ansar ya. Tuh. Kulitnya cantik banget loh. Ini dia juga tebal banget mana tadi ya. Mana depannya mana belakangnya sih? Oh salah kok. Depannya yang ini ya. Tuh. Ya. 200.000. 200.000. Ini ada yang ala selin, mau nggak ya? Kulit asli juga ya, ala selin ya. Ala celin. 200.000. Kondisinya kayak gini ya. Nah, ya. Kulitnya dia kayak gini. Ya. Di samping, belakangnya aku nggak isi di bun. Ini ada satu ruangan penyimpanan di belakang. Lalu dia persis banget kayak Celine ya. Dia bersayap juga kayak gini ya, bersayap. Warnanya warna abu-abu ya, warna dark gray di bagian dalamnya. Ini lengkap dengan tali panjangnya. Dalamnya dia juga kulit. Ya, dalamnya juga kulit. Di satu kantong di sini. Satu kantong di sini. Seberangnya 2 kantong ya, 2 kantong di sini ya, 1 2 ya. Mudah-mudahan masih ada ukuran. Ini ya, masuk aja. Ntar aku pinjam dulu deh kantongnya. Kantongnya siapa dipinjam? Biar kelihatan cantik ya, biar kelihatan. Nah dia ruangnya berzipper ya bun ya, berzipper ya, ruangannya dia berzipper. Sap. Nah ya, bunda bisa pakai buat pesta, buat pakai arisan, reunian, cantik banget ini. Ini kulitnya kulit asli ya. Kalau mau bersayap kayak gini, kalau nggak mau bersayap masukin ke dalam ya bun. Nah bisa ditenteng kayak gini, atau mau dijadiin tas rempang juga bisa ya. Ini tinggal diatur aja ya. Ini kalau yang mau nih di harga 200.000 aja deh ya. Selinnya di harga ala selin di 200.000 ya, karena kulitnya bagus banget tuh ya. Ala selin 200.000 ya, nih ya, cantik ya. Ukurannya berapa? Ukurannya itu di, nanti aku nggak bertanyain lagi ya. 30 kali 25 ya, 30 kali 25 ala selin di 200.000 ya, 200.000 rupiah. Lalu bun, ini ada tas ini ya, bagi teman-teman yang bisa pakai ya. Ini kayaknya dari B2 ya, ininya ya. Tuh. Ini dari Swede-nya ya. Kalau yang ini dia bukan ya, yang Swede-nya ya. Yang Swede-nya itu dia warnanya warna hijau ya. Hijaunya itu hijau apa sih namanya itu? Tuh kayak gini lah ya. Nah itu ya. Yang Swede-nya dia B2 ya bun. Nah di bagian bawahnya, ini bagian samping, di bagian belakangnya dia ya. Bagian belakang, di bagian depan model serut. Ya, kulitnya ini bagus banget bun. Yang ininya kulitnya bagus. Ini kulit sapi yang ininya ya. Cuman yang Swede-nya aja ya. Memang Swede sering dipakai di B2 ya. Lalu
Dia model-model serut. Ini brandnya itu dia Mataldi ya, Mataldi ya, Mataldi gini. Dia ada embos-embosan Mataldi. Dia ruangannya cemplang-cemplung ya, tinggal plung-plung aja ya, seperti itu ya. Ini kalau yang mau 140 ya bun. Aku udah ingetin ya, ini B2 ya, B2. Jadi kalau yang mau silahkan ya. Dua-duanya kulit, yang satu kulit Swede, kulit baliknya ya. Nah ini yang B2, kalau yang ini dia kulitnya kulit sapi ya, yang ininya dia kulitnya kulit sapi. Modelnya model serut ya. Ya, model serut gitu. Ya, talinya aja lihat. Tebel ini. Tuh ya. Kayak kulitnya si fosil. Ya. Tebel ya. Hardware sudah ada pengurangan warna ya di hardware-nya ya. Nah, kalau dipakai dia mana depannya sini ya. Ya, kayak gini ya. Oke, 140 ya bun, 140.000 rupiah ya. 140. Aduh, kita harus cepet-cepet. Ini kayaknya tik nanelo deh kalau lihat bentuknya ya. Ini ada warna abu-abu, warnanya model seling. Di depannya ada satu ruangan penyimpanan. Ya benar tik nanelo kan. Dari pemegang aja tahu ya. Di sampingnya, karena kulitnya dia bagus. Dia kulitnya di coating lagi sih bunnya, jadi rapih ya. Ini ada satu ruang penyimpanan di sini. Lalu ada satu pocket di sini berzipper. Kalau yang di sini dia enggak ya, enggak berzipper. Ruangannya dia ada 3, 1. Tengah-tengahnya dia plong. Tengah-tengahnya dia pakai kanjeng magnet, kiri kanannya dia pakai zipper. Ya, kiri kanan dia pakai zipper nih ya, tik nanelo ya, model tik nanelo. Di sini dia polos aja ya, nggak ada apa-apa. Nah, dia di tengahnya ini baru ya. Di tengahnya itu dia ada satu kantong ya. Ada satu kantong dia pakai zipper di sini, terus di seberangnya dia kantong besar ya. Nah, di sini ya. Tik nanelonya di sini. Tik nanelo since 1986 ya. Tuh, ya. Tik nanelo itu brand bagus di Korea, itu brand terkenal ya, Bun ya. Dia kualitasnya bagus ya. Kulitnya dia kulit bagus ya. Karena dia diproses lagi jadi dia kelihatan mengkilat kayak gini ya. Kalau yang kayak gini-gini kan dia enggak ya. Tuh. Tapi ini sebenarnya antiknya justru di sini nih. Ya seninya juga justru di sini. Kalau ini kan udah biasa ya. Nah kayak gitu ya. Tik nanelonya modelnya model di seling ya. Kalau kecil-kecil kayak gini cocoknya di selingnya gini ya. Ini dia punya ukuran di 23 kali 20 23 kali 20 kali 5 ya. Si tik nanelo ini kalau yang mau di harga 220 ya bun ya, 220 ya tik nanelo ya. Bisa di adjust ya bun ya talinya tuh ya, cantik ya. Warnanya dark blue atau abu-abu tua ya. Ya. Abu-abu tua dia ada shiny-shiny-nya gitu ya, ada mengkilat-mengkilatnya gitu ya. Ya, 220 si tik nanelo ya bun ya. Ini ada satu lagi minusnya di sini. Apa tuh? Enggak juga sih sebenarnya ya. Ya biasa lah ya di sudut-sudutnya. Nah, gitu ya. Kalau kulitnya Bunda kalau yang biasa lihat-lihat itu pasti tahu tik nanelo ya. Ini 220 karena dia ada brand ya. Ini kuning ini American ya. Americannya juga tas bagus ya, warnanya warna kuning. Tuh kulitnya kayak gini ya. Tuh ya. Dia kulitnya lebih lembut ya. Nih, sampingnya pojok samping bagian belakang. Ini bagian depannya. Sini ada tulisan American ya. American leather cow ya, kulit sapi ya. Kulit sapi, di sini ada satu ruangan. Ya. Wah, dalamnya bersih. Kayak polyester gitu. Bentar ya, bentar. Push. 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 Kasihan kucingnya di luar. Kepanasan. Ya. Di sini American, terus ruangannya dia berzipper ya, warnanya warna kuning nih, cantik juga nih ya. Kemarin ada ibu siapa tuh nanya saya punya talas warna kuning nggak ya, saya belum pernah bongkar sih ya. Bau kulitnya enak banget ya. Bagian dalamnya dia bersih. Di sini ada American Leather Company sebenarnya CO ya, Leather Company. Terus sini ada satu ruangan berzipper dan ada tagnya dia ya.
Tuh tagnya itu American Leather Company, made in-nya Vietnam ya. Made in Vietnam. Minusnya ini ya, tuh mana ya, nah ya, tuh sedikit ya minusnya di sini ya. Kulitnya lembut banget ya, tuh kayak gini ya bun. Cocoknya diseling juga ya. Ada berapa lagi ya, soalnya jamnya udah hampir 1,5 jam. Nanti kita kalau mau upload berarti bisa-bisa selesainya nanti jam 5 atau jam setengah 6 ya. Tuh cakep ya. Ini handle-nya bisa dipanjang-pendekkan ya. Nah ya. Tuh ya. Oke ya, dia mau 200.000 ya bun, 200.000 rupiah ya. Kulitnya bagus banget ya, 200.000 rupiah si American ini ya. Oke. Terus aku ada ini nih, ini ada mau nggak ya, 50.000 ya. Aku isi dulu ya biar cantik ya. 50.000 aja deh, ambil ini ya. Ini kulitnya kulit asli loh ya, bukan nggak asli ya. Bisa buat tas pesta ya. Warnanya warna krem ya. Warna krem nih kalau mau ya. Bisa diginiin tuh. 50.000 aja nih ini ya. Ini seharusnya tadi yang pertama nih buat promo ya. Ini kondisinya seperti ini ya. Tuh. Kulitnya kulit asli ini ya. Ini kurang diisi aja, kalau diisi tambah cakep banget. Aku isiin ya biar cantik ya. Harusnya ini yang pembeli yang kedua ya, maksudnya yang beli yang kedua ini boleh dapat ini, harusnya gitu ya. Nanti komersil amat ya jualan ya, maksa gitu ya. Ini ya harusnya nggak 50.000 ini, bonnya kulitnya juga bagus. Oke ya, ini kayak gini ya, warnanya warna krem. Ini kondisinya ya, kulitnya kayak gini ya, tuh ya. Tuh. Iya nih. Salah aku nyebutinnya, udah lah ya. Ini ada gambar ayam di sini ya. Terus dia pakai buat itu ya, solder ya. Solder. Ruangannya di sini ada satu, di sini depan sini satu, di tengah-tengahnya satu. Kayak gini ya. Ini dibagi dua lagi ya. Ada satu ruangan plong gitu, ada satu lagi ruangan berzipper di sininya ya. Ruangan berzipper. Nah, ya cantik kan ya. Tuh kulitnya jangan salah nih, kulitnya bagus. Ini contoh kulitnya nih. Kalau nggak percaya ini kulit, ini contoh kulitnya ya. Ini 50.000 deh ini ya, mau ya. Ini kalau bisa sih pembeli kedua ya, maksudnya udah pernah beli dua, yang ini boleh ambil 50.000 gitu ya. 50.000 rupiah ya. Saya kasih 50.000. Apalagi yang rumahnya di Kalimantan, di Sulawesi sampai ke dalam-dalam tuh ya. Kasihan ongkirnya kadang-kadang 75.000 bun, ya ampun. Ada yang beli balsem balsemnya 10.000, ongkirnya 40.000, belinya dua jadi 20.000, ongkirnya 40.000. Saya nggak tega kan kalau gitu, saya tambahin satu lagi balsemnya supaya agak ringan itu, walaupun yang satu gratis lah. Jadi istilahnya rugi nggak apa-apa, yang penting cari customer dulu ya. Ini ya 50.000 ya bun ya. Yang terakhir ya, ini saya suka banget ini nih ya, karena modelnya model klasik ya. Modelnya klasik, terus kulitnya itu ya ampun, tuh ya kulitnya bagus banget ya. Di bagian belakangnya, di bagian depannya ya, depannya ada satu ruangan di sini ya. Tuh cantik banget ini. Apa brandnya ada nggak ya? Tuh, kalau ini masih apa ya, kulitnya masih sehat banget ya. Ini ada kotor ya, kotor di sini. Dalamnya itu dia dalam gitu ya. Nah ya, mereknya Wera, made in Stockholm, Swedia ya. Nah ini kayak gini, dia dalamnya seperti ini. Di bahannya dari nilon ya, bahan nilon buat kuring. Seberangnya lagi dia satu kantong berzipper ya. Mereknya itu Wera, made in Stockholm ya, Stockholmnya Swedia ya. Dalamnya dia bersih ya, dalamnya dia bersih, mungkin karena warna hitam ya, jadi kelihatan bersih. Dia ada konektornya juga ya di sini ya. Ini kalau yang ini 2,5 ya bun, aku nggak kasih karena ini bagus banget ya. 250 ya.
Yang ini 250 dia ya. Kalau yang mau 250.000, kalau nggak mau saya pakai. Karena dia cantik banget ya. Warnanya itu coklatnya coklatan, dia punya ukuran ukurannya itu dia di 28 kali ya, sekitar 28 kali 33 ya Bun ya. 28 kali 33. Ini kalau yang mau yang terakhir ya. Tas dari buatan Stockholm Swedia di harga 250 ya. 250.000 rupiah. Oke ya Bun, ini dan kakak semua ya. Ini tas terakhir kita 10 hari ini. Kalau bisa ada yang berminat, nanti silahkan dikirimkan hasil foto tasnya atau screenshot tasnya ke 0812 8836 400 ya. Oke ya Bun, kita sudahi dulu ya video kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih support orderannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.